Assalamualaikum sobat ngatrok dimanapun Anda berada. Semoga sobat semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya doakan juga untuk sobat-sobat yang sedang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Pada kesempatan kali ini saya sedang berkunjung ke suatu daerah, yaitu Desa Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, tepatnya ini Kampung Galonggong. Yang mana di kampung ini merupakan salah satu daerah yang menghasilkan kerajinan golok. Nah, bagaimana keseruannya? Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nanti kita akan berkunjung ke salah satu pengrajin golok yang merupakan golok ini ciri khas kerajinan dari daerah Galonggong sini. Jadi kalau ada teman-teman yang mau berkunjung ke desa ini atau ke Kampung Galonggong ini sebagai sentra kerajinan golok, kalau dari arah Tasikmalaya itu nanti akan melewati lapangan udara. Sementara ini adalah dari arah timur. Nanti jalan ini kalau dari arah barat itu akan keluar dari Kota Banjar, dan sebaliknya dari arah timur ini dari Kota Banjar yang menuju Kota Tasikmalaya. Nanti teman-teman kalau yang dari Tasikmalaya atau sebaliknya dari arah Banjar yang dari luar kota pas lewat ke sini nanti akan menemukan di pinggir jalannya, di bahu-bahu jalan itu ada yang jualan perkakas, terutama ini golok. Ini merupakan golok ciri khas dari Galonggong. Ini hasil buah tangan atau kerajinan dari Bapak Uyat. Ini terpampang di sini di etalasenya. Teman-teman, banyak sekali jenis ya, dari mulai golok, pisau, ada pacu dan lain-lain. Ini hasil karya dari Kampung Galonggong. Nah, ini dia teman-teman semua, kita sudah berada di tempat pembuatan golok Galonggong. Kebetulan ini beliau sedang mengerjakan sesuatu, makanya kita datang ke bengkelnya. Ini merupakan tempat di mana Bapak Uyat berkreasi. Kita diberikan izin untuk melihat bengkelnya. Nah, baik teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di bengkelnya atau tempat berkaryanya Bapak Uyat yang masih mempertahankan tradisi pembuatan golok. Beliau merupakan generasi sekarang yang tadinya orang tuanya juga merupakan seorang pengrajin. Kita akan bertanya-tanya kepada beliau bagaimana awal mula beliau berkarya dalam pembuatan golok ini, yang merupakan ini adalah ciri khas dari Kampung Galonggong itu sendiri.
terus bagaimana sampai ke beliau bisa sampai bertahan seperti ini. Oke, nah ini teman-teman semua, kenalkan ini Bapak Wiyat. Pak Wiyat ini mungkin para netizen ingin tahu mungkin obrolannya kita dimulai dari sejarah Golok Galunggung itu sendiri. Makanya saya datang ke sini penasaran nih untuk para netizen juga, sebagai pembelajaran lah. Jangan, ini merupakan seni dan budayanya yang harus bertahan itu. Bagaimana sejarahnya Pak Wiyat sampai Pak Wiyat bisa berkarya sampai sekarang gitu? Kalau masalah sejarah memang lumayan jauh, Agak kerasan sedikit. ya kalau misalkan ngurusin soal sejarah Iya, emang agak jauh lah. iya, iya, iya. Menurut pengalaman saya pribadi. Iya. Nah, ini mau apa misalkan dari awal sampai singkat kita berkarya itu secara apa namanya, secara bukan belum arus ya, Iya. mengikuti arus. Iya. Zaman sekarang berkembangnya gini, Mhm. zaman dulu begini. Iya. Nah itu saya sekarang ngambilnya ke arah ke depan. Iya. Kalau soal belakang itu emang sejarahnya lumayan jauh. Iya, iya. Ya. Jadi terlalu jauh lah. Iya, Kita iya. kalau mengikuti apa namanya, Sejarah itu. sejarah harus kita apa namanya, kita mengikuti Mhm. arus bukan Iya. melawan. Kalau misalkan balik lagi ke tadi, menelusuri soal sejarah emang lumayan jauh. Iya. Kita terlalu apa ada ya namanya, Panjang lah panjang ceritanya lah ya. ceritanya. Jadi kita majunya ke depan aja, Iya, Mas. iya, iya. Kita ngambil dari awal sampai finishing. Alhamdulillah saya bikin dari awal baja bahan baku, Dari mentah. dari mentahan sampai finishing nggak keluar dari rumah ini. Oh iya, iya. Ya langsung keluar, nggak misalkan gini. Misalkan dari awal Mhm. bikin bilahan sampai di bilahan ya bikin bilahan Iya. sampai finishing, sampai disambungin, sampai digagangin, Iya. diberangkatin dari rumah ini Iya. sendiri. Enggak dikeluar bikin golok di sana, enggak bikin Iya. gagang di sini kan kebanyakan kayak gitu ya. Iya. Maaf ya, bukan berarti mencakup orang lain ya, Iya. enggak. Jadi di sini mah dari awal sampai finishing, sampai dianterin ke pemesan Di saya sini sendiri. semua. Saya apa namanya, sama istri, nggak ada orang lain. Iya. Iya, tetaplah berdua. Biar apa namanya, kalau misalkan bikin gagang di sana di orang lain, sarung di orang lain, bilahan di orang lain, kita jualan namanya juga seller. Iya, Nah, iya, iya, iya. Saya selaku apa namanya, selaku maker, maaf ya, maaf Iya. bukan sombong ya, Iya. sekaligus maker sekaligus seller, Iya. sekaligus membuat sekaligus penjual. Iya. Ya alhamdulillah lah. Yang penting gini, yang penting hasilnya maksimal, Memuaskan konsumen. konsumen Iya. gitu. Soal harga mahal sama murah itu mah relatif, Iya. enggak? Iya. Nah misalkan, jadi jangan tergantung ke harga. Mhm. Kita lihat dulu, misalkan apa namanya, kualitasnya dulu, bahan bakunya dari awal apa, pesanannya Mhm. apa. Iya. Nah itu lebih ke pas. Iya. Nah, soal harga jangan dibilang ini mahal, ini murah, enggak, jangan Iya. dibilang itu. Soal murah ada, yang mahal ada, Iya. tergantung selera Relatif lah, masing-masing kan. Iya. Tapi Iya. seni kita Iya. itu mohonlah dijaga karya masing-masing. Iya, iya. Karena karya masing-masing, jagalah nama baik daerah, terutama apalagi nama baik kita misalkan ingin melonjak itu gak segampang balikan telapak Iya, tangan. betul. Nama Iya. harus ada proses jauh. Iya. Misalkan apa namanya, dari awal sampai finishing itu emang lumayan susah. Iya, iya. Nggak segampang orang lain kan gini, bilahan bikin di sana, Mhm. nyarungin di sini, gagang di sini. Kebanyakan nih sekarang ini bikin golok biasa standar kan. Iya. Nah itu kalau misalkan hasilnya itu apa namanya kurang maksimal menurut saya Hmm. pribadi. Nah kalau saya pribadi di sini dari awal sampai finishing saya tempat sendiri, di Iya. gerinda sendiri, bikin sarung sama gagang saya sendiri. Iya. Yang finishing istri saya sendiri. Iya. Saya berdua, Iya. nggak banyak-banyak lah. Iya. Yang penting gini, yang penting hasilnya maksimal memuaskan buat konsumen. Iya. Kita itu kan apa namanya, saling jaga satu sama lain kan. Kita jaga konsumen kita jaga nama baik kita. Iya. Jangan apa namanya terlena sama lah yang
enggak Masalah nilai masalah nominal ya. nominal mah Iya. jangan di apa namanya, jangan terlalu ke situ lah Iya, sebenarnya. iya. Jadi yang mahal itu hobi kan tadi Iya, yang bilang hobi iya. ya. Misalkan ini harganya segini, Iya. harganya segini, itu mah tergantung orang lain yang mau Iya. nilai sama harga sama itu mah Iya. tergantung lah ya. Iya. Nah, gitu. Jadi patut diketahui sama teman-teman semua. Jadi Pak Wiyat ini selain istilahnya tadi di depan juga istilahnya itu Mbak yang biasa, Pak Wiyat ini saya bilang disebut seniman golok itu, beliau itu dengan menggunakan secara manual pembikiran goloknya juga. Ini yang menjadi mahal itu sebetulnya apa? Nilai seninya. Nilai seninya itu sendiri. Beliau sampai sekarang konsisten dengan idealismenya mempertahankan ciri khas golok di kampung ini. Makanya nilainya tidak bisa saya sebutkan berapa, nanti aja, nanti kalau teman-teman ada minat nanti saya dicantumkan di deskripsi video ini. Nah, tadi beliau berbicara masalah proses itu. Sedangkan Pak Wiyat udah dari tahun berapa Pak Wiyat sendiri? Dari kecil. Dari kecil? Iya, soalnya orang tua kan dari kecil kita ngikuti ke orang tua. Namanya juga generasi kan kita harus Iya. apa namanya? Mempertahankan. Kita itu harus berkembang lebih baik daripada yang dulu. Bukan berarti yang dulu gak baik ya, tapi kita harus lebih berkembang, Iya. lebih Lebih memahami maju lagi. situasi dan kondisi sekarang gimana. Betul. Orang itu nggak bisa ke belakang terus, harus ke depan Iya. melihat gitu. Sebab Kalau misalkan gini, misalkan kita orang tua itu bikinnya kita harus bisa lebih dari orang tua. Nah, itu namanya generasi. Kalau misalkan kita orang tuanya gitu, terus bikinnya gini terus, itu mah. Jadi gimana ya? Nggak mengikuti apa namanya zaman sekarang Iya. kan. Zaman sekarang itu orang lain nilainya itu bagus. Nilainya gini. Nah, itu kan namanya juga orang lain. Iya. Kita yang selaku pengrajin, kita harus memahami satu sama lain itu, sama si konsumen sama pengrajin itu harus selalu apa namanya memahami satu Iya. sama lain. Jangan terlalu kita ke misalnya egois, kita baik, orang lain juga baik, kadang-kadang lebih baik dari kita kan, pikirannya apanya, tapi kita ya minimal apa namanya memuaskan lah ke konsumen, minimal sesuai dengan harga, sesuai dengan prosedur beliau, sekian. Nah, itu mah tergantung ke masing-masing lah. Sebab di golok di sini saya sebutkan tadi nilai seninya sangat luar biasa itu teman-teman semua. Nanti ini kalau secara tidak langsung dalam suatu waktu terus ke depan ini bisa menjadi suatu aset. Kalau yang namanya seni itu nilainya akan terus bertambah dan bertambah. Makanya harganya juga agak lumayan kalau masalah seni. Makanya saya tadi berbicara, kalau ada Anda mau, teman-teman mau punya desain sendiri boleh, mau punya bahan baku sendiri boleh, nanti kontak aja langsung Bapak Wiyat. Begitu teman-teman semua ya. Kalau tingkat persaingan, Kalau berusaha pribadi, kalau persaingan itu relatif kan, semua orang dia punya persaingan, tapi kita harus tadi juga jaga satu sama lain, kuncinya itu. Iya. Saingan kita itu gimana, terus kita itu gimana. Kalau misalkan orang lain lebih unggul, kita harus bisa mengikuti. Jangan menyalahkan si A sama si B kan, itu mana juga saingan usaha. Kembali lagi sama diri kita aja ya. Jangan terlalu wah orang lain gini-gini aja. Boleh, Iya. itu mah nggak baik ya. Iya. Gini, orang lain maju, mudah-mudahan kita juga maju. Amin. Saling Amin. doain Iya. kan, gitu. Itu namanya orang Sunda itu kebanyakan kan, lah, Iya, mendingan gitu. kita yang baik-baik aja, Iya. saling doain. Karya si A sama karya si B mudah-mudahan lebih baik dari kita, mudah-mudahan untuk generasi ke depan. Sebab itu kembali lagi masalah sini mas selera ya. Selera hasil buatan kita baru bentuk. Kadang-kadang buatan si A bagus, orang nggak suka. Iya. Tegang selera kan tadi Iya, kita bilang iya. selera. Orang misalkan bikinan di sini bagus, selera orang lain nggak suka kan? Beda Iya. lagi. Kita tidak bisa memaksakan. Memaksakan kalau itu mah. Jadi enaknya gini, gitu ya.
Maker sama maker, Iya. seller sama seller, Iya. satu sama lain saling mendukung. Iya. Jangan terlalu apa ya, Mhm. wah ini murah ya, jangan gitu Iya. lah. Mendingan saling dukung, biar kita bareng-bareng berusaha. Kita Iya. kan cari makan, Iya, iya. kita cari barokahnya dari meskipun kecil lebihnya ya, Iya. barokah kan, Iya. bukan besar ya ini bukan itulah. Mendingan kita ambil hikmahnya dan barokahnya. Mhm. Makanya saya kerja di sini, alhamdulillah lah, bikin kayak gini lah, murah-murahan, belilah buat jajan anak-anak sama istri ya, gitu. Yang penting kan itu kan Iya. nomor satu kan itu. Jadi kalau misalkan bikin golok, balik ya, Mhm. kalau bikin golok itu harus paham, Mhm. memahami bahan baku dari bahan apa, baja apa, gagangnya gimana. Mhm. Nah, itu harus sarungnya gimana, itu harus paham, harus detail. Makanya kalau misalkan konsumen itu kan mintanya itu bukan yang soal asal masak golok kan banyak ya yang Iya. yang mintanya detail. Pingin gini itu yang paling susah. Iya. Kitanya itu selaku apa? Nah, kita selaku maker harus paham. Iya. Makanya kalau dibilang ini kebanyakan ini adalah ya. Mhm. Maker bikin, yang pesen bikin gini, datangnya kok gini. Nah itu yang lebih sulit sebenarnya, makanya banyak cekcok di bidang udah beli apa aja lah Iya, ya. iya. Umum lah itu mah ya. Umum lah. Tapi kalau misalkan orang lain datang sini, bahannya pingin apa, Mhm. motifnya pingin gimana, insya Allah saya usahain semaksimal saya, semampu saya. Gitu. Misalkan ada kalau kekurangan itu mah wajar kan, namanya juga manual. Iya. Nah, kan bukan mesin kan, kita Betul. kerja pakai tangan, begini. Kalau misalkan ada ukiran kurang sedikit, ya itu mah wajar kan, Iya. misalkan tangan manual. Jadi hasilnya, kalau misalkan diambil dari di depan, di belakang, sama di rumah, sama di dalam, sama di luar, Mhm. itu karya beda. Iya. Tetap namanya juga golok, tapi hasil berbeda. Mana yang maaf ya, mana yang buat mana yang buat itu ada fungsinya. Tergantung untuk pemakaian. pemakaiannya. Kalau satu lagi untuk tingkat pemasaran, Kalau tingkat pemasaran yang tadi balik lagi ke tadi kan, Mhm. kita itu si seller sama sama maker satu sama lain saling memahami, saling dukung, saling mendukung. Kalau buat pemasaran kita, kalau misalkan pemasaran kurang baik, kita harus lebih atur dari belakang. Mhm. kalau sampai saat ini pemasaran Alhamdulillah Mhm. nggak apa namanya Lancar. ya, alhamdulillah Ya. terus lah, soalnya kitanya gini, satu niat kerjanya niat baik. Hmm. Buat apa namanya istilahnya mendukung satu sama lain. Nah jadi kunci itu tadi saling dukung satu sama lain, itu yang lebih enak Mhm. menurut saya pribadi. Iya. Kebanyakan gini, jangan melihat seller kita maju, kitanya nggak, jangan kasih tuh, kita lihatnya gini, kalau seller kita jualannya maju, kita alhamdulillah mengikuti. Itu Mhm. lebih baik, lebih enak, lebih Iya. bagus. Iya. Jadi saling, yang tadi kuncinya saling memahami satu sama lain. Nah itulah kuncinya kalau misalkan kita buat pemasaran, Mhm. lihat kondisi, situasi kondisi, hari demi hari itu nggak sama, bulan demi bulan nggak sama. Kita jualan kadang-kadang ada apa namanya? Fluktuatif lah. Ya iyalah itu kalau Ya. jualan misalkan. Sekarang lagi melonjak, kita harus hati-hati buat Ya. besok untuk ke Ya. bawah. Kalau bahan baku ada kendala nggak? Kalau menurut saya pribadi, alhamdulillah Mhm. nggak ada kendala, meskipun apa-apa, ya alhamdulillah nggak ada kendala. Iya. Cuman kendalanya sedikit, kalau pemesan lagi penuh, nah itulah yang lebih sulit. Kita Cuma atur satu orang strategi, ini ya, kan. satu orang yang minta bukan 1, 2, 3 ya. Iya. Kita atur semaksimal mungkin. Kadang-kadang ada yang pesan mintanya 1 minggu, misalnya jadinya 1 bulan. Mhm. Kita kan ada apa namanya? Misalkan ada si A yang paling depan, kita punya aturan di situ. Nggak boleh nyalip yang belakang sampai yang depan, jadi pingin di depan ya nggak Jadi mau harus, saya mah. harus ada istilahnya Nanti lah bilang anda maaf, dulu. maaf ya, saya Ya. malu bilang dibilangin nanti ya. Ya biar paham netizen Pak Wiyat, satu golok aja pengerjaan berapa lama? Nah itu Rata-rata. tergantung ya. Ya, tergantung. Jangan lihat misalkan. Yang sulit aja jangan yang Nah, gampang yang gitu. Minimal 3 hari. 3 hari. Yang sulit, yang Ya. sulit itu minimal. Sampai finishing gitu. Ya sampai finishing 3 hari. Jadilah Kalau fokus Ya. ke sana. pokoknya gini, mungkin jalan tengahnya gini. Kalau para netizen ingin pemesan golok, minimal waktunya 1 minggu lah. Ya, Jangan dipas. jangan Iya, bisa. jadi
harus sabar itu, ini namanya juga satu pengerjaannya cuma Pak Wiyat sama istrinya, kedua ini masih manual. Jadi untuk teman-teman yang pengen golok hasil buah karya seni Bapak Wiyat itu, waktu ya pemesanan agak lama ya. Gini. Terus wait list lah, ada menunggunya gitu. Makanya nanti ya tinggal kontak aja lah langsung ke beliau. Kalau bahan baku ada yang dari impor? Kalau bahan baku alhamdulillah dari sekarang kan kita yang tadi balik tadi kan Ya. kita ngobrolnya, kita maju itu ke depan bukan ke belakang. Bahan itu pasti saya atur sesuai dengan pemesan. Pingin baja ini, baja itu, baja ini beda-beda kan. Iya. Satu orang itu beda. Misalkan arti 4 orang, kadang-kadang 4 baja nggak sama. Kita harus bisa ngatur di situ. Soal bahan baku saya alhamdulillah nggak sulit. Cuman misalkan kan bahan baku yang lebih mewah itu minimal inden 8 bulan, 6 bulan. Iya. Nah itu target saya pribadi. Kalau misalkan 6 bulan itu, satu lembar itu gimana caranya cukup untuk 8 bulan atau 6 bulan, Iya. disesuaikan dengan pesanan. Iya. Kalau pesan kini kadang-kadang habis sekian, misalkan 8 bulan habis 3 bulan, itu kan lebih sulit. Kita pesan belum datang. Nah itu makanya si pengrajin golok sama pemesan harus sabar. Iya. Ya pemesan itu harus sabar. Gak semua bahan baku ada kan. Iya. Kadang-kadang pesan dulu, kadang-kadang inden. Iya. Nah itu yang lebih sulit. Tapi gampang juga sih kalau misalkan udah siap siap pakai ya, siap kerja. Misalkan baja dari mana-mana ada, alhamdulillah dari harga yang sekian sampai sekian ya alhamdulillah ada. Jadi nyediain buat kelas menengah ke bawah saya pakai ini, untuk kelas menengah ke atas pakai ini, itu yang lebih enak. Saya berbagi-bagi sama misalkan orang pinggiran kan, Iya. beliau itu harus paham. Orang pinggiran, maaf ya, buat kerja itu harus pakai baja yang ini. Saya pakainya langkah pasti, bukan cuma bagus gak ini, bagus gak ini. Saya gak mau kayak gitu, soalnya pingin langkah pasti. Yang ini buat itu lebih pasti. Jadi untuk kembali lagi untuk penggunaannya untuk apa? Iya, misalkan buat wah ini bahu, ini Iya. harus pakai baja. Misalkan pas ke atas, saya diatur semaksimal mungkin pas ke bawah. Diatur biar orang pinggiran kurang Iya. ingin tahu. Istilahnya pemesan jangan sampai kecewa lah. Ya iyalah, orang kampung ingin tahu bajanya bagus. Itu jangan orang ada aja yang beli baja modern kan. Iya. Jadi harus tahu orang. Iya. Ini tergantung standar harganya. Iya, kalau misalkan beliau budgetnya punya segini, saya atur semaksimal mungkin. Jangan gini yang kayak kita mengharapin yang gede ya, Iya. yang kecil gak diambil, cuma jangan gitu lah. Kalau orang sudah bilang mah mau julang kalau pas pusing. Iya. Nyari yang besar yang kecil Makanya kita main ini bikin pipa rokok juga. Iya. Sebenarnya ini nggak terlalu ini kan. Iya. Kita kan banyak orang yang suka ngerokok. Mhm. Ya misalkan kretek, ini ngobrol jadi ke pipa ya. Iya. Nah biar enak ya, pipa rokok. Saya itu tergantung ke orang kalau bikin. Terus gimana gini, kayak bikin. Bikin topak kayak gini, bikin begini. Nah itu kalau bikin pipa kayak gini, kalau orang lain nilai pipa itu berapa sih? Nggak seberapa kan? Iya. Cuman saya bukan nilai itu. Nilai bantulah buat beliau biar rokoknya sama kopinya lumayan gitu dah. Iya. Rokoknya habis 3 bungkus, Iya. kopinya 2 bungkus, 12 kan enak ya. Itu sebenarnya lah. Jadi saya mendukung ke semua Iya. ke semua konsumen. Kalau Iya. di mana-mana aja saya masuk, insya Allah saya usahain semaksimal Iya. mungkin buat beliau. Biar kita hati senang, beliau senang. Mhm. Itu yang lebih enak. Kalau gue Iya. nggak kayak gitu, kalau Iya. bikin kalau kayak gitu juga. Iya. Kita itu kerjanya dengan sepenuh hati, Iya. kan? Misalkan kerja ini mah duit itu kalau pikiran sama duit semua kerjaan nggak jadi, nggak Iya. Asli mending nih berkarya dulu semaksimal mungkin, duit pasti Mengejar nanti ya. kemana-mana kita misalkan Kualitas lah dulu. ya. Iya. Makanya saya pribadi Mhm. ya untuk misalkan ya nih Maya, maaf ya, para maker, Ya. para seller Ya. saling memahami satu sama lain. Itu Iya. kunci yang lebih enak Iya. buat di maker, Ya. buat di seller, buat di konsumen. Jadi kita itu bertiga kan, misalkan saya maker, Ya. akan seller, ini konsumen. Iya. Nah kita saling jaga. Mhm.
Jadi kita amanah yang kerja Ya. akan satu seller lebih amanah Ya. sama beliau Mhm. sesuai dengan Kapasitas masing-masing lah. masing-masing. Ya. Nah itu makanya kita saling saling. Ya. Nah, misalkan semua orang kita bertiga lah. Iya. Maka seller Ya. sama. Untuk sementara ini kan masalah konsumen paling jauh kemana? Ya kalau dibilang jauh saya malu bilangnya. Ya nggak apa-apa, biar ada gini kayak istilahnya. ini kan enak kayak gini lah. Ya. Ini kan enak gini. Kalau disebutin nggak kurang Ya. baik ya. Oh, terlalu iya. lah, terlalu Siap. apa namanya? Wah aja. Ya. Mendingan kayak gini. Yang penting mah gini, omset lah saya ngambil omset. Ya. Rata-rata Kalau berapa soal tuh, daerah, kalau soal daerah Mhm. itu tergantung daerah. Mhm. Untuk keluar itu mau beda lagi. Mhm. Saya nggak ngambil ke situ, saya mah nggak ngambil manis, saya mah Iya, iya. pahitnya aja ambilnya. Iya. Pokoknya orang sini juga alhamdulillah sama ya di kita lah, alhamdulillah gak ketangani. Ya. Boro-boro buat keluar, separuh lah keluar mah. Iya. Itu mah cuma sekedar istilahnya gini. Untuk lokalan saja. memperkenalkan nama produk Galonggong masuk keluar. Mhm. Nah ini Galonggong. Iya. Nah, mau bagus kek, mau Iya. jelek kek, kita itu jangan malu. Iya. Yang penting ini, saya udah semaksimal mungkin kirim keluar. Iya. Nah, tapi kalau misalkan di sini juga, alhamdulillah, Mhm. apalagi keluar. Iya. Saya bukan 1, 2, 3 bulan main sama orang luar, tapi berhubung ya namanya juga kita itu harus. Nah, yang tadi amanah kan. Setelah 1 hari juga apa tahu sendiri kan, Iya. namanya sama orang lain. Mhm. Kalau orang kita mah gampang saling apa namanya? Ya gak apa-apa Kang lah itu, Iya. tahu sama lain tahu sendiri lah Kang Iya, juga. iya, Dan iya. juga sebenarnya enak sih sebenarnya gitu ya. Nama baik kalau nama baik daerah, Ah. Semar kan kalau misalkan Iya. kita agak amanah kebanyakan. Nah ini untuk memahami ciri khas Galonggong Kang, sebenarnya apa sih yang menjadi ciri khas dari golok produksi Galonggong ini? Ya. Dan minta ada contohnya nggak? Kalau contoh, kalau ini ada juga contoh yang untuk kelas menengah ke yang ciri khas Galonggong gitu. Nah itu coba di maaf ya. Iya. Nah gitu akan diambil. Nah itu yang ambil. Nah ini saya bikin motif kayak gini. Saya kemarin agak berpikir lebih jauh. Iya. Soalnya dari orang tua dulu jangan ketinggalan apa namanya motif asli khas Galonggong. Saya pingin bikin golok segini gini kepikiran kemarin. Kebanyakan bikin apa golok sebesar apa juga pasti golok kecil. Kan Iya. berat kan kalau saya bikin kayak gini sengaja ini untuk awal kan. Iya. Awal nanti kalau finishing dijamin lah. Ini tajam dijamin buat sisir kertas jamin lah. Dijamin saya kerjain sendiri. Jadi ini filosofinya kan dari pegangan ini apa gitu? Jadi gini lah. Ciri khasnya. Jadi gini lah. Untuk zaman dulu zaman sekarang Iya. beda lagi. Mhm. Nah gini, ini namanya rangkong. Rangkong, Rangkong. golok rangkong. Burung rangkong. Kan imajinasi dulu sama sekarang beda. Ya. Anak sekarang mah ininya wah Ya. bikin burung persis burung. Ya. Kalau zaman dulu kan burung kayak gini, oh gini hasilnya kayak gini. Alhamdulillah juga. Oi, nenek moyang ini juga. Iya. Nenek Jadi ini ciri khasnya Ciri dari khas Galonggong ini. Nah, Nggak? ini Galonggong. Nanti saya pikir kalau bisa dibilang berobat ke ukiran ya, namanya Kang Karengan. Ya. Ya Kang Karengan bilang keluar, namanya Galonggong Kang Karengan ukiran. Padahal aslinya punya rangkong. Nah imajinasi dulu kan, beda lagi sama sekarang. Nah nanti kalau misalnya ke depan saya bikin ini yang jantan, yang itu betina. Oh, jadi ada sepasang? Ada sepasang, Oh. ada sepasang ini. Gitu. Jadi motif untuk golok, motif golok Galonggong itu gak terlalu bentik, Ya. gak terlalu lurus, namanya palapa gedang. Palapa Iya, gedang. Iya, iya. Makanya kalau ngobrol itu harus palapa gedang. Iya, iya. Jangan terlalu fokus Ada ke- filosofinya, iya, ya. iya. Kita itu ini filosofinya kayak gitu. Palapa gedang kalau golok. Golok itu jangan kita ke bawah ke golok ya. Iya. Kita itu harus bawa golok. Iya. Makanya golok Galonggong itu kenapa motif Galonggong ujungnya agak bulat ya? Iya. Kalau untuk kecil, untuk kelapa muda lebih enak, ya. Iya. Balikin. Nah ini juga buat kelapa. Fungsinya banyak. Kalau misalkan ini pinggulan ini kecil tipis, nah ini buat di air. Tahu sendiri kan, misalkan Ya. kita tebas di air, Iya. dia gak bakalan cium. Langsung suaranya cium. Kalau sembelih dia cium, kicuk ya. Jadi ke kulit itu misalkan ke kulit
pas itu ininya agak terlalu tebal kan. Iya. Nah, jadi ininya nggak buka lah leher. Nah itulah fungsinya, banyak sih fungsinya. Makanya kalau golok-golong itu fungsinya banyak. Iya. Ini dulunya bukan buat apa-apa, ini untuk tani, makanya golok standaran, Iya. golok mah. Tapi alhamdulillah dikenal di semua kalangan, mau yang kecil, mau yang besar. Yang penting sekarang kita itu harus bisa kombinasi gagang zaman dulu, sarung zaman dulu, bilahan zaman sekarang. Nah itu lebih baik kita kombinasi zaman dulu zaman sekarang ada. Jangan terlalu ini harus bikin dari zaman dulu, jangan dengan kayak gitu. Gak semua orang suka kan. Ya. Nah, Jadi makanya- menyesuaikan zaman lah. Ya iyalah, Ya. ikuti zaman. Makanya teman-teman semua, Pak Wiyat bisa bertahan, bisa mempertahankan. Saya sangat salut sekali sama beliau. Beliau masih bisa mempertahankan budaya kerajinan golok galonggong ini. Nah, mungkin obrolannya dicukupkan sekian dahulu. Semoga bermanfaat, dan nanti kalau teman-teman punya keinginan untuk memesan golok galonggong, silahkan nanti saya simpan alamat, nomor kontak di bawah deskripsi. Hatur nuhun pisan Kang Wiyat ya. Sami-sami, Iya. sehat selalu. Amin. Rahayu Amin. orang Sunda. Hatur nuhun. Ya. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Baik teman-teman, acara berkunjung ke tempat pembuatan goloknya kita akhiri. Kita sekarang mau pulang. Dikatuneula punten pisan tos ngarepotkeun ya deh. Siap, Pak. Ngobrolna Wilujeng. waktosna nya. Sing sehat, para yang Yuswana haragi. Amin, 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 amin. Sebenarnya. Pamaksadananya. Amin, amin, amin. Ya, turun pisan. Ya, Ya. sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik teman-teman semua, untuk video kali ini dicukupkan sekian dahulu. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman semua punya saran dan kritik, silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalam.